Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TVmu yang ada di rumah dan selalu sehat dan bahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam acara pengajian Ramadan di rumah. Dan insya Allah hari ini hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang bertepatan dengan hari yang ke-25 kita puasa tahun 1441 Hijriah. Kita akan mengambil tema mengenai inovasi layanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dan kita 1 jam ke depan akan bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Agus Samsudin, Magister Manajemen. Siapa beliau? Beliau adalah Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan sekarang beliau sudah ada di depan kita. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak Leli. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Selalu kuat giat untuk hadang corona ya Pak Agus. Amin, amin. Dan para pemirsa yang nanti akan mengajukan pertanyaan bisa melalui telepon dan WhatsApp, dan nomor telepon ada di layar kaca Anda. Dan untuk Anda yang juga akan menyalurkan zakat, infak, serta sodakohnya bisa di Lazismu, dan nomor rekeningnya juga tertera di layar kaca Anda. Baiklah Pak Agus, bisa memberikan tausiahnya Pak untuk awal ini terkait dengan tema tentang inovasi layanan kesehatan di masa pandemik. Baik Mbak Leli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVmu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini marilah pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita tinggal seminggu Mbak Leli ya, untuk Lebaran. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengakhiri Ramadan tahun ini, dan insya Allah nanti bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini Bapak dan Ibu, saya diberikan topik inovasi. Kalau kita berbicara inovasi, saya jadi teringat pada tahun 96 lah ya. Waktu itu saya masih waktu mulainya handphone itu Mbak Leli. Jadi 96 saya punya handphone, tapi handphonenya yang gede itu ya, yang kayak pisang yang melengkung itu. Dan waktu itu yang namanya handphone itu yang ada cuma ada Nokia saja gitu. Tetapi sekarang kita tidak melihat adanya handphone Nokia sekarang ini. Yang ada merek-merek yang lain ya. Dan kenapa ini bisa begitu? Salah satu pernyataan dari Managing Director Nokia sebelum menutup pabriknya, dia mengatakan tidak ada sesuatu yang salah dengan apa yang kami lakukan, tetapi rupanya kami ketinggalan jauh. Nah, inilah Bapak dan Ibu salah satunya kenapa kemudian inovasi itu menjadi sangat penting. Kurang lebih beberapa tahun yang lalu saya punya kesempatan untuk menghadiri sebuah training di Korea. Kalau Korea kurang lebih sudah tahu ya, kalau pabrik handphone apa yang paling terkenal di sana. Nah, waktu itu kursus manajemen, sehingga kita dipanggillah kepala bagian inovasi dari perusahaan ini. Nah, ketika kita ketemu ternyata perusahaan ini adalah kepala bagian inovasi perusahaan ini. Orang nomor satunya itu adalah bukan orang Korea, tetapi orang Perancis.
Waktu itu setelah memberikan ceramah kita bertanya, kok bisa-bisanya nih kamu orang Prancis bisa menjadi kepala bagian inovasi dari perusahaan Korea. Nah, rupa-rupanya ada kebijakan dari perusahaan ini bahwa kepala bagian inovasi harus dijabat oleh orang asing. Kenapa? Karena dia ingin, karena pasarnya ada di luar negeri, dari Korea, maka kemudian dia meng-hire orang-orang dari negara lain supaya bisa paham gitu. Karena apapun inovasi yang dilakukan, kalau kemudian tidak bisa dipakai oleh konsumen kita, maka tidak ada gunanya, tidak akan menghasilkan bisnis. Nah, demikian halnya dengan ketika kita bicara rumah sakit, maka inovasi-inovasi itu bisa berupa macam-macam, bisa berupa layanan atau produk, bisa berupa proses misalnya ya, atau bisa pernik-pernik yang lain, bisa namanya suasana gitu ya, itu juga bagian dari inovasi. Atau bisa juga cara kerja di tempat masing-masing, itu juga bagian dari inovasi. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya ada sebuah teknik yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, dan ini diakui oleh universitas-universitas terkemuka di Amerika. Ada 5 rumus yang harus dipakai supaya inovasi ini benar-benar bisa dipakai dan seterusnya bisa menghasilkan bisnis. Yang pertama adalah, yang perlu dilakukan adalah dengan empathize, berempati. Berempati kepada siapa? Kepada customer kita otomatis. Customer kita siapa? Kalau di rumah sakit otomatis customer kita adalah pasien. Customer kita adalah supplier-supplier kita gitu ya. Atau siapapun yang datang ke rumah sakit. Karena definisi customer itu orang yang membutuhkan servis kita. Termasuk para pengunjung adalah customer. Jadi yang pertama kita harus berempati bagaimana dengan customer kita ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Satu adalah kita memperhatikan apa yang dilakukan customer ketika datang ke tempat kita. Atau kemudian yang kedua, kita menjadi customer. Kita berpura-pura menjadi customer untuk bisa merasakan bagaimana sih kita ini berempati dengan customer kita. Itu yang pertama. Kalau itu sudah ketemu, maka kemudian didefinisikan apa saja sebenarnya kebutuhan dari customer ini. Masalah-masalah customer ini apa saja sih? Sehingga kemudian kita bisa memberikan solusi dari situ. Nah, ini menjadi penting sekali. Yang ketiga adalah kemudian kita brainstorming untuk dapetin ide. Idenya apa saja untuk memecahkan masalah ini. Kalau masalah ini seperti ini ya, tapi jangan dibatasin dulu ya. Pokoknya yang penting inilah ide apapun boleh pada saat tahap ini. Nah, setelah itu baru kemudian kita pilih dari, misalnya ketemu ada 20 atau 30 ide, kemudian kita pilih mana yang kira-kira benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya customer. Baru kemudian kita buat yang namanya prototype. Prototype ini bisa, kalau barang dibikin prototype, tapi kalau bukan barang tentu saja dibuat prosesnya, dibuat prosedurnya. Baru setelah itu, kalau udah jadi, kita teskan, kita coba. Nah, kalau kita menggunakan 5 step ini, insya Allah apapun inovasi yang dilakukan, itu bisa diterima oleh customer dan kemudian customer merasa senang. Nah, inilah menurut saya beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat kita melakukan inovasi. Saya ingin mengingatkan sedikit lagi bahwa yang namanya customer itu ada customer eksternal, ada customer internal. Kalau di rumah sakit, salah satu customer internalnya adalah dokter misalnya. Bagaimana dokter juga bisa dimudahkan cara kerjanya sehingga dia juga senang bekerja ada di situ. Karena banyak sekali customer kita itu, pasien-pasien kita itu terikat sama dokternya. Saya tahu persis misalnya kalau dokternya bukan itu, saya nggak mau misalnya. Nah, ini juga menjadi penting. Ya. Yang terakhir adalah bahwa yang berhadapan dengan customer itu kalau di rumah sakit kan banyak. Bisa mulai dari front line di depan, bisa dari satpamnya,
Bisa dari perawatnya, bisa bagian pendaftaran, dan juga dokternya itu sendiri. Ini perlu ada sebuah kekompakan bagaimana ketika kita memberikan layanan kepada pasien-pasien kita. Saya kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita menginjak ke segmen berikutnya, marilah kita ikuti pesan-pesan berikut ini dan jangan lupa kita akan segera kembali. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Masih bersama kami di Ramadan di Rumah bersama dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Agus Samsudin. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Agus. Lalu kira-kira apa lagi Pak yang bisa diberikan pencerahannya? Inovasi ini kalau bisa jangan dilakukan pada saat susah. Misalnya pada saat pandemi nih, kemarin susah baru mikirin inovasi. Nah, itu jadi lebih susah bikinnya. Gitu ya, Pak. Tidak fokus gitu ya. Tapi inovasi kalau bisa itu memang dilakukan pada saat normal juga harus melakukan inovasi. Oleh karena itu memang perlu ada sebuah bagian atau orang-orang dengan tugas khusus untuk memikirkan inovasi ini supaya bisnisnya bisa tetap berlangsung gitu ya. Kalau lagi susah inovasi kan seperti dipaksa. Ya, akhirnya terpaksa kan nggak bagus kalau terpaksa gitu ya. Baik, Pak Agus, ini sudah ada pertanyaan melalui WhatsApp, bisa kita tanggapi dulu Pak Agus. Ini dari Mbak Umi dari Lombok. Assalamualaikum Pak Agus, saat ini rasanya rumah sakit mengerikan sekali. Untuk ke rumah sakit pun ada rasa was-was di masa pandemi ini, karena stigma bahwa rumah sakit tempat paling rawan penyebaran COVID. Nah, di masa pasca pandemi nanti, bagaimana inovasi dari RSMA untuk menghilangkan stigma tersebut dan RSMA tetap menjadi RS andalan bagi masyarakat? Ini menarik sekali. Kayaknya ini tidak hanya sekedar di Lombok problemnya, tapi menyeluruh Pak Agus. Kami persilahkan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat relevan ya. Sekarang ini persepsi dari masyarakat
bahwa rumah sakit itu identik dengan COVID-19. Pertanyaannya, apa ya begitu? Nah, inilah menurut saya salah satu yang perlu diedukasi kepada masyarakat, bahwa rumah sakit itu adalah rumah sakit aman. Oleh karena itu memang kalau ada pandemi sekarang ini harus ada protokol-protokolnya yang harus dilalui. Misalnya ketika mau masuk kemudian harus ada triase, harus ada pengecekan. Oleh karena itu dari pihak rumah sakit sekarang sudah banyak yang mengusahakan ya adalah mengkampanyekan rumah sakit aman. Caranya gimana? Tentu saja proses-prosesnya, protokol-protokolnya ini dilalui dengan baik. Misalnya mulai masuk sudah ada pengecekan, kemudian dipisah mana yang kira-kira normal, ada yang punya gejala untuk COVID. Saya ingin sampaikan begini, sebagian dari pasien rumah sakit itu kan ada pasien yang khusus, yang sudah sering datang ya, kontrol saja. Mestinya kemudian ini dibedakan ya. Dan kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, salah satu hal yang penting itu adalah menginformasikan, inform your customer supaya apa? Supaya paham bahwa rumah sakit ini aman. Nah, ini sudah terbukti di beberapa tempat dan kampanyenya sudah mulai, kampanye rumah sakit aman, bahwa ketika masuk ke rumah sakit saudara ini aman karena protokolnya sudah ada, semuanya dilindungi. Ini menjadi salah satu kampanye yang dilakukan sekarang ini. Ya, baik. Apalagi untuk masa sekarang yang belum jelas ini ya Pak. Betul. Kaitannya dengan sudah dibebaskan yang tadinya diminta untuk di rumah, kemudian diminta untuk bisa mulai keluar, sedikit, begitu ya. Ini saya kira malah justru tempat yang paling aman di rumah sakit ya Pak Agus ya? Tidak semua tentu gitu. saja, tetapi justru ini tantangan dari direksi rumah sakit dan seluruh hospitalia adalah bagaimana mewujudkan ini. Beberapa tempat maka kemudian didedikasikan secara khusus untuk COVID, sehingga customer atau pasien yang ada di rumah ketika datang itu betul-betul aman. Dan jangan khawatir, karena petugas medis kita terutama di RSMA ini sudah kita didik juga bersama-sama untuk bisa membuat protokol-protokol sehingga rumah sakit kita ini betul-betul aman ya. Begitu, otomatis banyak sekali yang nanti akan kita berikan jawaban. Ini Mas sudah ada masuk lagi pertanyaan melalui WhatsApp nih Pak Agus ya. Kita simak terlebih dahulu. Ini ini dari Mas Adnan, Metro Lampung. Assalamualaikum, punten Dok, izin bertanya, apakah sudah ada analisa program bagi Aumkes terdampak COVID-19 ini dan solusinya, serta hikmah positif bagi Aum tersebut? Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan keren juga nih ya. Jadi di masa COVID ini, itu kan dampaknya bisa kita perhitungkan. Apakah dia itu 3 bulan, apakah itu 6 bulan, apa 9 bulan, atau juga sampai setahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita sudah minta kepada seluruh RSMA untuk membuat skenario-skenario ini. Rencana anggaran belanja atau business plan tahun ini itu harus direvisi, melihat tren yang ada. Jadi yang paling penting pertama adalah analisis situasinya. Bagaimana situasi sekarang ini? Bagaimana jumlah pasien rawat jalan yang datang? Berapa jumlah rawat inap? Bagaimana bornya? Bagaimana utilisasi dari pelayanan-pelayanan yang lain? Itu direview kembali. Setelah itu bagaimana posisi selama bulan Maret, April, Mei ini? Seandainya asumsi itu kondisinya seperti sama, ya, apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan? Apa yang akan terjadi 6 bulan ke depan? Dan inilah menurut saya yang harus dilakukan oleh RSMA, sehingga tahu persis apa yang terjadi, dan oleh karena itu kemudian dilakukan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya di dalam bisnis itu sederhana, ada pendapatan, ada biaya. Oleh karena itu, kalau pendapatannya ini turun, sekarang hampir seluruh rumah sakit di Indonesia ini turun pendapatannya, ya. Kecuali rumah sakit Wisma Atlet, karena tadinya tidak ada jadi ada.
semuanya turun semuanya. Oleh karena itu turunnya ada di mana? Nah, pendapatan turun karena pasiennya turun. Nah, apakah kemudian biayanya harus kita kendalikan kalau sudah begitu? Nah, di sini kemudian mulai ada program efisiensi. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, dua hal ini. Yang pertama tentu saja di dalam meningkatkan pendapatan, lalu kemudian harapannya muncul nih inovasi yang saya sebutkan tadi. Apa kebutuhan customer ketika customer kita, pasien-pasien kita itu ada di rumah? Kebutuhannya apa? Inilah yang kemudian kita coba pikirkan solusinya buat mereka. Yang kedua adalah terkait dengan pembiayaan. Biaya-biaya yang tidak perlu saat ini, kalau perlu tidak dikeluarkan. Yang lagi bangun ditunda dulu duitnya, karena kita nggak tahu berapa lama pandemi ini akan berakhir. Kalau ini sampai misalnya 9 bulan, apa yang akan terjadi? Oleh karena itu rumah sakit mulai memperhitungkan risk manajemennya supaya mengantisipasi. Kalau punya duit sekarang paling enak itu kalau punya cash, supaya masih bisa bayar gaji, supaya masih bisa bayar obat dan lain-lain. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Menarik sekali dan masih banyak ternyata pertanyaan melalui WhatsApp. Bagi pemirsa yang nanti ingin ikut berpartisipasi bisa menghubungi via telepon. Dan kita bacakan untuk WhatsApp berikutnya. Pak Andi Hamid dari PKU Sruweng. Pak Agus, mohon berikan contoh inovasi di bidang human resource management agar rumah sakit bisa berjalan efektif dan efisien. Oke. Salah satu hal dampak dari pandemi ini adalah stres sebenarnya. Stresnya kenapa? Karena pekerjaan berkurang, ya, karena pendapatan berkurang. Lalu karyawan ngapain aja nih? Ada yang idle di situ. Oleh karena itu, ketika masa sulit, sebenarnya masa-masa ini oleh bagian SDM itu bisa dilakukan dua hal. Yang pertama adalah mereview kembali apa yang sudah dilakukan di bagian SDM. Kesempatan untuk melihat kembali SOP-SOP, kesempatan untuk mereview kembali konsep-konsep yang ada, ya, yang pada saat normal tidak sempat, itu satu. Kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk melakukan training sebenarnya, karena waktunya longgar, terutama training yang terkait nanti kira-kira ke depannya ini mau ada apa gitu. Contoh lah, sekarang misalnya supaya tidak gagap teknologi ya, gadget literasi digital. Ini kesempatan ini untuk mendidik sebenarnya, terutama kalau ada karyawan-karyawan yang masih belum bagus. Nah, jadi ada dua hal, satu mereview seluruh proses yang ada, kemudian yang kedua adalah melakukan training. Yang ketiga adalah sekarang saatnya untuk mendidik yang namanya agility. Agility ini kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Sekarang ini setiap karyawan harus multi skill kalau begini, nggak bisa nggak gitu. Kalau tetap hanya apa istilahnya, ini kerjaan saya ini ya harus begini, nggak bisa. Justru ini kesempatan buat bagian SDM untuk sekali lagi supaya orang-orang mau berubah. Dan kebetulan ada momen ini kan. Jadi kesempatan, kalau nggak berubah mati nih sekarang. Jadi kesempatannya sekarang untuk berubah. Disinilah menurut saya 3 hal ini yang bisa dilakukan oleh bagian SDM. Ya. Terima kasih Pak Agus, ternyata sangat menarik sekali dan kami bisa mohon kepada kepada pemirsa untuk bisa bertanya melalui WhatsApp maupun melalui telepon. Dan marilah kita ikuti jeda berikut ini, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador Batik Nasional Muhammadiyah.
Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Masih bersama kami di acara pengajian Ramadan di rumah dengan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Agus Samsudin. Dan tadi sudah disampaikan banyak sekali keterangan beliau, dan saya rasa semuanya itu banyak yang perlu kita gali. Dan tadi yang pertama ini Pak Agus, kaitannya dengan customer oriented. Ya. Kebetulan tadi juga sudah disebutkan kita harus mereview bahkan menganalisis situasinya, dan tentunya di masa pandemi COVID ini serba salah ini Pak. Karena di dampaknya itu kita rasakan sekarang dengan berkurangnya customer yang datang begitu, sehingga kita dituntut untuk bisa memberikan inovasi. Padahal inovasi tadi bisa dilakukan ketika kita tidak dalam kondisi yang kepepet-kepepet ini. Betul. Nah, kalau kemudian kita melakukan inovasi dalam kondisi kepepet, kemudian ada beberapa yang diinginkan customer, ini termasuk untuk customer oriented juga kan Pak Agus? Ya. Sehingga kira-kira apa yang perlu kita lakukan ketika kita dalam kondisi kepepet? Apakah kita bisa merubah renstra yang selama 1 tahun kemarin kita susun, atau mungkin programnya saja dan kita sesuaikan dengan renstra sebelumnya? Ya. Saya tadi sampaikan yang namanya renstra harus diubah kalau begini nih, karena kondisinya kan nggak normal. Iya, betul. Tadi kita berasumsi dapat duit 100, sekarang dapatnya 50. Nah, otomatis yang namanya renstra harus berubah. Kalau tidak berubah malah aneh nanti. Ya, itu satu. Ada satu hal yang menurut saya penting yang harus dilihat. Yang pertama, di rumah sakit itu kan ada database ya Lel ya. Database itu mengenai demografi dari pasien kita. Misalnya, Leli kan di rumah sakit PKU Gamping ya. Kita bisa ngelihat kan, pasien dokter saraf itu ada berapa jumlahnya, pasien penyakit dalam itu ada berapa jumlahnya, dan pasti ada nomor teleponnya kan. Mereka pasti ada customer setia rumah sakit Gamping misalnya, dan yang secara rutin mungkin 2 minggu sekali kontrol itu kan pasti ada ya, terutama untuk penyakit-penyakit yang tidak memerlukan tindakan ya. Nah, ini coba dilihat deh, karena harus tahu dulu nih kebutuhannya apa kan. Nah, setelah itu bisa melakukan survei kecil-kecilan kan, ditelepon bagaimana Pak Ibu, kondisi obatnya ada apa enggak, ini apa enggak, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian survei yang sepintas ini kita bisa mengambil kesimpulan kan, sebenarnya kebutuhan dari customer kita ini apa gitu loh ya. Atau juga misalnya yang anak-anak gitu, yang anak-anak kan pasti ada ya ditelepon apa yang jadi masalahnya, kita random, kita assign orang, barangkali nanti bisa keluar gitu ya. Misalnya kalau di Jakarta sudah ada khitanan dipanggil ke rumah misalnya, kan sekarang pada libur. Betul. Ya kan, tidak ada aktivitas di rumah dan seterusnya, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Saya lihat tadi di Metro sudah ada home care misalnya, karena ada customer yang memang membutuhkan perawatan di rumah ya. Dan ini bisa dilakukan gitu loh. Tinggal sekarang masalahnya, apakah customer kita di tempat kita itu dilihat database-nya dulu. Home care di Metro mungkin bagus, tapi di sini bagus apa enggak? Dilihat dari mana? Nah, kebutuhan customer-nya ini gitu loh. Nah, ini menurut saya yang menjadi penting, pemahaman dari customer kita. Oleh karena itu, mari kita kalau sekarang itu istilahnya penggunaan database, penggunaan digital literasi ini yang kita pakai untuk
bagian dari marketing kita. Termasuk misalnya, kan sudah sering main media sosial ya. Betul. Mau mulai Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, dari situ kan juga bisa kelihatan sebenarnya fansnya rumah sakit Anda itu siapa sih. Ya. Nah, bisa juga dilakukan melalui itu. Oh, begitu. Kemudian begini Pak, ketika kita itu pada masa pandemi ini banyak sekali yang kita menggunakan dengan media online, Ya. itu sehingga banyak inovasi di situ kayak semacam telemedicine. Ya. Padahal banyak contohnya di Gamping itu banyak masyarakatnya yang belum familiar menggunakan HP, bahkan ketika kita menggunakan pendaftaran online pun mereka masih bingung. Betul. Bahkan kita malah 2 kali kerja gitu. Nah, ini kira-kira bisa menjadikan inovasi atau bagaimana, Pak? Masalahnya dari mana sekarang kan gitu. Masalahnya satu, pasiennya masih memerlukan datang, tetapi dengan teknologi dia nggak bisa, ya kan? Nah, kemungkinannya kan bisa banyak nih, bisa diajarin dulu atau tidak. Atau sebenarnya kalau mau pakai alat yang sederhana juga nggak apa-apa. Sekarang misalnya WhatsApp itu kan bisa video ya. Ya kenapa nggak kemudian kita pakai kalau kita belum punya sistem yang atau yang kemudian kedua, kalau memang pasiennya banyak ya, saya ingin salah satu contoh lah, ini di Bumiayu yang dulu di rumah sakit Siti Aminah Bumiayu. Dulu kalau pagi itu numpuk pasiennya, karena apa? Karena pagi itu ini orangnya udah datang dari pagi karena rumahnya jauh. Lalu yang dilakukan oleh Bumiayu ini kreatif menurut saya. Dia mendatangi kelurahan, mendatangi dukuhnya, RT RW-nya, dia kasih satu gadget, terus kemudian kalau mau pendaftaran pakai gadgetnya ini, melalui itu dan kemudian daftar, sehingga yang tadinya itu orang antri banyak, gara-gara itu terus kemudian tidak perlu antri lagi, dan itu menguntungkan semua pihak. Dari pasiennya juga senang, tidak harus antri, dan rumah sakitnya juga senang kan, ketika ini enggak istilahnya uyuk-uyukan di tempat, dan itu berhasil gitu loh. Jadi kembali yang namanya inovasi itu jangan berpikir juga sesuatu yang gede yang mesti pakai canggih dan sebagainya, enggak. Bisa juga dilakukan dengan sesuatu yang cara sederhana tetapi kemudian apa namanya dilakukan dan bermanfaat untuk customer. Saya ingin ambil satu contoh saja lah bagaimana inovasi di sebuah perusahaan otomotif gitu ya. Kalau di otomotif itu kan ada ban berjalan, spare part itu kan. Kalau ada yang rusak gimana gitu, misalnya ada yang cacat kan, ada quality control, wah ini ada yang cacat. Nah tadinya kan kalau pikir pakai sistem gitu, tapi ternyata dia melakukan dengan cara sederhana. Caranya gimana? Setiap ada yang cacat, dia kasih bendera aja. Ada kayu kecil dikasih bendera, kalau ada yang cacat dia taruh itu, dan kemudian ketahuan kan di ini berikutnya, oh berarti kalau ditaruh bendera ini ada yang masalah gitu kan. Nah maksud saya ini kan sesuatu yang sederhana tetapi bermanfaat banget untuk quality, sangat penting banget gitu loh. Jadi ketika kita membayangkan inovasi, jangan berpikir sesuatu yang besar juga, tetapi sesuatu yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu ya. Artinya nanti kita bisa membudayakan itu ya Pak. Betul. Kebetulan banyak juga customer yang mungkin ogah-ogahan, sepertinya perlu proses, dan proses ini merupakan satu hal yang perlu kita lalui ya Pak. Ya. Dan betul. Nggak beda kalau dulu kita pakai helm lah. Pertama kali itu orang pakai helm tuh protes kan, panas ini segala macam. Tapi kemudian ada proses yang harus dilalui. Ya. Lama-lama sekarang kalau nggak pakai helm kayaknya risih juga gitu loh. Termasuk kalau di rumah sakit itu soal ketertiban misalnya ya. Kalau pertama mungkin nggak enak kan diingetin ada satpamnya, ini juga harus ini, apalagi nanti misalnya nih ya. Sekarang kan harus physical distancing. Maka kemudian harus ada orang khusus ya yang harus mengingatkan kepada pengunjung, kepada pasien bahwa ini adalah physical distancing. Otomatis betul. Terus Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kan? Cara mengingatkannya lah, inilah yang kemudian harus dilakukan. Apakah cara mengingatkannya yang tadinya nggak boleh? Nah,
Sekarang harus berubah, kita harus berinovasi. Ya, mungkin yang nggak beda lah. Kalau dulu satpam di hotel itu kan bajunya pakai jas keren, gitu. Tidak harus pakai baju putih biru, pakai topi, tapi dengan rapi dan kemudian orangnya sopan. Ini kan sebuah perubahan. Artinya itu juga sebuah inovasi juga yang bisa dilakukan oleh rumah sakit. Ya. Terkait dengan inovasi, Pak Agus, ini tentunya di rumah sakit itu tidak hanya sekedar kita itu hanya mengusulkan saja, tetapi kita melihat peluang-peluang yang mungkin kita juga tidak tahu ketika peluang itu datang, kita mau memanfaatkan, dan yang namanya peluang itu kan waktunya sebentar. Nah, kira-kira apa atau kiat-kiatnya seperti apa yang kita harus bisa menangkap peluang itu, Pak? Oke. Yang pertama tadi kita tentu saja harus melihat dengan jeli gitu ya. Apa sih kesempatan? Karena di setiap masalah kayak pandemi itu pasti ada kesempatan kan. Sekarang misalnya dan saya ingin mengatakan begini, kita beruntung di bisnis rumah sakit. Karena rumah sakit itu masih dikunjungi oleh pasien, customernya masih ada gitu loh. Coba kalau kita bayangkan sekarang di hotel. Di Jogja ini sekarang hotelnya hampir semuanya tutup kan. Karena nggak ada customernya. Industri pesawatnya juga pada nggak terbang semua karena nggak boleh terbang. Itu berarti kan pendapatannya nol. Sementara kita di rumah sakit itu beruntung karena masih ada pasien, ya, baik itu pasien COVID atau bukan. Nah, dengan demikian maka bagaimana kita melihat potensi yang ada di customer ini? Kalau Mbak Lely di bagian apa sekarang? Di bagian humas. Humas berarti ikut pemasaran ya. Iya. Nah, pemasaran berarti kan kemudian bisa ngelihat kan apa sih yang ada di lapangan yang dibutuhkan oleh customer itu. Tetapi kan Mbak Lely nggak sendiri nih, nggak bisa istilahnya melakukan semuanya sendiri. Nah, ini yang kemudian harus didukung oleh back office kan. Misalnya Mbak Lely punya ide, oh ini ada ide bagus nih, layanan dokter datang ke mana? Ke customer misalnya. Tapi kan harus ada dokternya, harus ada prosesnya, harus ada proses pendaftarannya, ya, harus ada persiapan yang lain-lain. Nah, tentu saja kan perlu dukungan dari bagian-bagian yang lain. Nah, oleh karena itu yang namanya inovasi memang tidak bisa sendiri gitu ya. Inovasi ini harus didukung juga oleh bagian back office-nya. Bagian keuangan nanti harus menghitung berapa sih cost per unitnya, sehingga kalau misalnya dipanggil sekali itu biayanya berapa ya. Kemudian dari bagian SDM harus menyediakan dokternya kan yang harus standby. Yang tadinya dia hanya tinggal di rumah sakit, sekarang dia harus pergi. Ketika dia pergi kan dia nggak bisa ngelayanin yang lain misalnya. Nah, pengaturannya gimana gitu ya. Harus ada ketersediaan kendaraan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kan perlu proses juga. Nah, cuma masalahnya pada saat pandemi seperti ini, pada saat krisis ini, proses yang lama itu tidak boleh berlaku lagi. Karena prosesnya harus cepat kan. Kalau nggak cepat, diambil sama orang lain. Udah pasti yang orang lain lebih siap gitu. Ya. Teamwork harus ada di dalam inovasi. Begitu. Artinya ketika terjadi peluang, kemudian kita menangkap, kemudian kita tawarkan dan kita presentasikan kira-kira mana yang mau diambil begitu. Kemudian setelah mengalami proses, kira-kira prosesnya itu harusnya idealnya berapa lama ini Pak Agus? Nah, kalau sekarang ini kan waktu krisis ya. Kalau bisa sehari ya sehari gitu. Ibarat jadi tidak semakin cepat semakin baik gitu loh. Kalau misalnya sekarang idenya kemudian masih sebulan lagi, ya barangkali udah pergi ininya, kesempatannya gitu loh. Iya, kita maunya cepat Pak Agus. Speednya harus cepat, nggak ada cerita. Kalau speednya nggak cepat nggak bisa. Nah, disinilah peran direksi menurut saya untuk bisa kemudian nge-push gitu ya. Ini harus jadi besok gitu loh. Atau 2 hari, that's it. Sebab kalau itu tidak dilakukan, pasti diambil sama orang lain. Pasti, saya yakinkan itu. Iya, dan ini sulit kita ambil kembali peluangnya ini Pak Agus nih. Betul. Ya, kalau ketika kita meniru juga. Meniru nggak apa-apa. Kan kalau Pak Rian Kasali bilang juga ATM, amati, tiru, modify. Diamati, kemudian ditiru, kalau perlu dimodify, diperbaiki. Supaya apa? Kita lebih bagus daripada yang kita tiru.
ya kenapa tidak? Ya, disesuaikan dengan kondisinya. Betul, ya, Pak. ya. Oke. Itu sudah umum lah sekarang, ya. ATM itu dulu siapa yang ini, yang pertama kali, bukan yang sekarang ini apa, bukan Mandiri, bukan BCA, tapi orang lain. Tetapi sekarang kalau dia meniru, dia perbaiki, dan kemudian dia sekarang jadi nomor 1 di situ. Iya. Lalu ada lagi nih Pak, kebetulan kita itu diberi peluang, ya. Kemudian kita tidak sanggup, lalu kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Kira-kira bisa tidak itu Pak? Boleh, sepanjang itu menguntungkan kita ya. Jangan Kita boleh kemudian mengambil- kerjasamanya diambil sama sana semua, ya nggak bisa kan. Ya, gitu. Masih satu pintu Kita masih ya. pintu ya, kita masih dapat, nggak apa-apa. Kan sekarang ini ibaratnya gini, kalau dalam masa krisis nih, pendapatan kita kan turun. Saya sudah evaluasi pendekatan RSMA itu, ada yang turun cuma 1%, ada yang turun 27%, ada yang turun 60%. Istilahnya every dime is count gitu loh. Rp1 pun itu sekarang menjadi sangat berharga. Sekarang gitu. Ya. Bahkan salah satu inovasi di beberapa tempat itu di luar bisnisnya dilakukan juga. Rumah sakit kan punya laundry ya. Betul. Nah, dia sekarang buka laundry. Ya kalau itu menghasilkan duit daripada karyawan yang daripada nganggur, ya kenapa enggak gitu kan. Itu salah satu juga bentuk inovasi yang bisa dilakukan. Berarti otomatis inovasi itu tidak hanya sekedar medis. Betul. Gitu. Kalau seandainya kita punya tempat yang luas, kita jual juga nggak masalah ya Nggak Pak? masalah. Bisa banget. Yang penting sekarang gimana caranya bisa ngasilin duit gitu loh. Bisa menghasilkan uang, dan insya Allah kita semua akan bisa melakukan hal ini karena inovasi itu tidak bisa tanpa kita itu memulai gitu ya Pak. Betul. Dan insya Allah hal seperti ini juga kita alami bersama-sama, karena di masa pandemi ini tentunya dampaknya itu tidak hanya di sektor-sektor tertentu, tetapi justru di sektor kesehatan juga akan berdampak. Yang notabene banyak orang mengira bahwa di sektor kesehatan itu yang paling survive, tapi realitanya juga sama gitu ya Pak. Sama. Yeah. Betul. Dan mungkin ada lagi Pak yang kaitannya dengan customer. Ketika kita itu nanti harus mendatangi customer, lalu perlu nggak dengan protap-protap COVID ini? Ada yang takut kayaknya. Ya, tentu saja. Menurut saya kita harus memberikan rasa aman. Oleh karena itu yang paling penting adalah kita memberikan informasi. Misalnya, kalau protapnya itu harus memakai baju overall, misalnya ya, maka kemudian kita harus sampaikan dulu kepada pasien kita. Bapak dan Ibu yang terhormat, nanti petugas kita, dokter kita akan datang dengan baju seperti ini. Ini bukan apa-apa, ini adalah bagian dari protokol yang memang kita lalui supaya semuanya aman. Jadi pasien kan jadi nggak deg-degan kan, begitu loh, kok kayak gini nih, gitu. Nah, caranya gimana? Ya diinformasikan di depan. Nah, kalau sudah diinformasikan kan dia, oh berarti nanti pakai bajunya akan kayak gini. Jadi dia nggak takut kan. Tapi kalau nggak tahu, loh kok kayak gini, memang saya sakit apa kan gitu. Ya. Nah, hal-hal yang semacam ini seandainya memang ada, alangkah baiknya diinformasikan di depan. Salah satu kunci di dalam customer service itu adalah well informed, ya. Inform your customer. Diinformasikan. Kalau dia tahu, dia ekspektasinya kan jadi apa namanya, sudah bisa mengatur gitu loh. Misalnya, saya janjian sama Mbak Leli, terus kemudian saya terlambat. Saya kasih tahu dulu, kan Mbak Leli jadi, oh terlambat. Ekspektasinya kan sudah berubah. Sama dengan customer kita. Kalau kita sudah berjanji bahwa antriannya sedikit, terus kemudian banyak, mungkin di depan kita harus kasih tahu, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini antriannya kebetulan hari ini lagi banyak, mohon bersabar, silahkan duduk di sebelah sini terlebih dahulu. Nah, hal-hal yang semacam ini taktikal di lapangan lah ya. Terima kasih Pak, kita ikuti pesan-pesan berikut dan jangan kemana-mana, kita akan kembali. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel
hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TVMO yang kami cintai, dan alhamdulillah kita masih bersama dengan Bapak Agus Samsudin dengan tema inovasi layanan kesehatan di era pandemi COVID-19. Dan ini sudah banyak pertanyaan masuk ke WhatsApp Pak Agus. Kita bisa menanggapi ini dari Mbak Farah LLHPB Aisyah Jawa Tengah. Mau bertanya bagaimana inovasi layanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 bisa terjangkau bagi mereka yang tidak memiliki akses informasi terhadap teknologi, misalnya tidak punya WhatsApp, tidak punya uang untuk membeli kuota data internet, atau tinggal di daerah pelosok atau terpencil. Mohon sarannya. Oke, yang pertama ini bagus sebenarnya, bisa kita lakukan sebuah model ya. Tugas rumah sakit itu kan tidak sekedar mengobati. Rumah sakit itu juga ada program kesehatan masyarakat. Nah, di dalam kondisi pandemi ini menjadi bagus seandainya kemudian bagian humas atau bagian apalagi ya kalau di rumah sakit dakwah ya, itu melakukan turba lah, keliling kepada konsumen-konsumen ini. Nah, dari situ kemudian kita bisa melakukan identifikasi ya. Kalau perlu kelilingnya ini membawa ambulans ya. Terus kemudian membawa dokter sekalian, membawa obat-obat yang ringan, sehingga kita bisa melakukan yang pertama adalah bakti sosial sebenarnya. Pengobatan gratis ya. Kalau beli kuota aja nggak bisa, asumsi saya tentu saja mau berobat juga nggak punya uang. Ya, nah, disinilah kesempatan sebenarnya untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah ini untuk melakukan bakti sosial. Sama dengan spirit Al-Ma'un, bahwa Muhammadiyah itu menolong sesiapa saja yang membutuhkan pertolongan. Nah, kesempatan buat Muhammadiyah untuk beramal. Kalau kondisinya semacam ini tadi. Baik. Bawa ambulan, bawa dokter, bawa obat, jalan ke bakti sosial ya. Betul. Keliling. Ini Ya. ada juga di PKRS itu programnya juga keluar memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Ya. Ini masih ada lagi pertanyaan melalui WhatsApp ya. Dari Alfi Yogyakarta, pelayanan kesehatan tidak hanya rumah sakit namun juga ada klinik. Ya. Khusus untuk klinik-klinik kecil dan pelosok yang terdampak pandemi, bagaimana bisa bertahan? Potensi yang dapat dikembangkan di klinik-klinik kecil seperti apa? Pertanyaan yang sulit ini ya, karena memang ini terkait dengan edukasi ya. Yang pertama, edukasi bahwa berobat itu aman apa tidak, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau klinik ini kan tergantung jumlah pasiennya ya. Kalau dia kecil, ya otomatis pasiennya nggak ada, selesai gitu loh. Oleh karena itu, untuk yang kecil-kecil seperti ini, saya justru sangat berharap melakukan tadi keliling, ya. Satu. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan rumah sakit yang lebih besar, ya.
Karena pada ujungnya kan ada rujukan. Kemudian yang kedua adalah kalau kemudian tidak bisa menangani, bisa langsung ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, risikonya memang yang kecil-kecil ini kalau kondisinya itu agak lama seperti ini, itu dari sudut apapun akan susah untuk hidup ya. Karena dari sisi keuangannya kalau tidak ada subsidi nanti bisa juga kolaps nih klinik ini. Oleh karena itu kembali ke ide awal yang tadi, sebenarnya ini bisa kemudian karena Muhammadiyah ini juga punya institusi-institusi yang lain, baik namanya itu Ortom, ya ada ANA, ada Aisyah, ya bisa melakukan proses-proses edukasi yang ini menjadi bagian yang sangat penting. Bisa bekerja dengan Lazismuh misalnya untuk melakukan edukasi. Karena faktanya sekarang ini kan yang beredar di WhatsApp, di media sosial itu kan tidak semuanya benar. Justru kemudian kesempatan untuk melakukan program Kesmas ini menjadi sesuatu yang kritikal gitu loh. Saya ambil contoh juga di MCCC sekarang ini kita punya program Kesmas yang insya Allah bulan ini dan bulan depan itu ada kurang lebih di 26 provinsi. Nah, mungkin para klinik-klinik ini nanti bisa kerjasama juga dengan MCCC untuk bisa melakukan kerjasama edukasi tentang COVID-19 ini kepada masyarakat. Terima kasih. Iya, dan mungkin masih ada lagi nih Pak, ternyata banyak sekali WhatsApp yang masuk. Ini saya Ibu Deni dari Aisyah Jepara menanyakan tentang proses yang harus segera berubah pada masyarakat adalah pola hidup sehat, seperti cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Ya. Bagaimana cara agar proses berubah itu harus segera tertanam pada masing-masing orang? Ya. Ya, ini membudayakan. Membudayakan. Ya. Ini pertanyaan Bu Deni dari Jepara ini nanti kemungkinan besar akan menjadi new normal, normal baru gitu ya. Salah satu sekarang ini kan orang tidak perlu disuruh lagi untuk cuci tangan ya, tapi kan karena takut gitu. Betul. Loh. Orang nggak mau bepergian karena takut kan. Nah, justru ini yang kemudian kedepannya saya tahu kan rumah sakit itu sudah melakukan kampanye dengan poster untuk cuci tangan sekian step dan sebagainya. Ini kemudian semasa pandemi ini tentu saja ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika orang datang ke rumah sakit, udah pasti pulangnya cuci tangan, harus pakai masker dan sebagainya. Nah, yang pertama memang ya kalau perlu dipaksa satu dengan aturan, dan kemudian kalau tidak dilakukan maka dapat sanksi. Karena sanksinya ini kenapa perlu diberikan sanksi? Karena kalau itu tidak dilakukan kemungkinannya kan dua, satu dia tertular atau yang kedua dia menulari orang lain, sehingga ada sanksi yang jelas. Yang kedua kalau bahasa Jawanya itu juweh itu apa ya? Nggak bosen lah. Harus diingetin terus gitu loh, supaya itu dilakukan gitu. Saya sekarang kemarin itu masuk ke bank misalnya, begitu masuk ke bank ditanya, Bapak bawa masker enggak? Enggak. Wah, kalau enggak boleh masuk Pak. Terpaksa saya masuk lagi ke mobil ngambil masker, baru kemudian saya pakai. Dan kemudian ini kan ya pertamanya terpaksa juga sih, karena pakai masker itu nggak enak gitu ya. Tapi ya mau nggak mau gitulah menurut saya. Tetap kampanye tetap dibudayakan. Kemudian yang kedua ada aturan-aturan yang kemudian bisa langsung dilakukan. Misalnya saja nanti ke depan nih, kalau mau ketemu dokter ya harus kita sediakan tempat cuci tangan gitu. Silakan cuci tangan dulu. Kemarin saya kemana ya? Ke supermarket. Di depannya sekarang sudah ada tempat cuci tangan. Begitu mau masuk, mohon maaf Pak, silakan cuci tangan dulu. Nah, ini kan proses jadinya ya, SOP yang memang harus dijalanin, insya Allah bisa.
Ya, otomatis nanti proses ini juga bisa diterapkan di masing-masing rumah ya Pak? Betul. Ya, mungkin ini di Lebaran banyak yang datang atau rawuh atau ya. silaturahmi, mungkin sajian yang pertama mungkin harus cuci tangan dengan protap-protap yang seperti itu. Baik Pak Agus, masih ada lagi satu pertanyaan WhatsApp juga ini Pak Agus. Ya, ini dari Mak Sabto Sleman. Assalamualaikum Pak Agus, kira-kira sampai kapan dengan keadaan seperti ini RSMA akan bertahan? Apakah ada langkah drastis yang mungkin radikal perlu dilakukan? Ya. Mas siapa tadi? Sabto. Pak Sabto. Pak Sabto. Jadi salah satu yang sekarang terjadi itu namanya krisis. Bahkan cenderung kepada yang namanya chaos ya. Kacau gitu loh. Di dalam masa krisis, masa kacau ini, maka prediksi itu akan bisa berubah setiap saat. Kenapa? Karena semua variabelnya itu tidak bisa dipegang sekarang ini gitu loh. Ya. Coba saya ambil contoh lah. Bulan Februari itu diantara kita tidak ada yang membayangkan akan terjadi seperti ini gitu. Semuanya happy, performanya bagus, rumah sakit pasiennya lagi naik-naiknya. Karena setelah libur anak sekolah, tiba-tiba ketika masuk bulan Maret, April, drop 50%. Ini kan nggak bisa diprediksi sama sekali. Nah, saran saya adalah satu, kita harus melakukan monitor terhadap kondisi kita ini setiap hari kalau perlu, setiap minggu, ya, supaya apa? Supaya bisa kita lakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan kita harus membuat skenario yang paling buruk itu seperti apa. Kalau itu paling buruk akan terjadi, kita harus melakukan sesuatu yang tadi disebut radikal. Radikal artinya betul-betul berubah gitu loh. Bahkan yang saya tahu misalnya di luar rumah sakit ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK kan, karena udah nggak kuat lagi. Satu-satunya jalan ya agak radikal ngubah semuanya gitu loh, ya, bahkan sampai menutup. Nah, jadi perubahan mau dilakukan apa tidak itu sangat tergantung kepada perkembangan keadaan, itu satu. Kemudian yang kedua, manajemen harus cepat memutuskan, ya, apakah mau go atau tidak gitu loh. Saya ambil contoh gini, misalnya hari ini terjadi peledakan COVID di satu tempat. Nah, rumah sakit harus menentukan kan, ini kesempatan mau diambil apa tidak. Iya. Kalau diambil, berarti harus melakukan perubahan dengan cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu kan, supaya pasien bisa masuk. Tetapi kalau tidak, ya berarti lepas kan. Nah, ini kan sebuah kesempatan dan harus dilakukan dengan cepat gitu loh. Keputusan harus cepat, bahwa kemudian nanti gagal, ya namanya mencoba pasti ada yang sukses, ada yang gagal gitu. Begitu. Terima kasih. Iya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke penghujung, kita perlu ada closing statement ini Pak Agus. Oke. Kami mohonkan untuk bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Para pemirsa TVMU yang saya hormati dan juga khususnya teman-teman dari rumah sakit, pandemi ini sangat sulit diprediksi. Oleh karena itu, mempersiapkan yang terburuk adalah cara yang paling baik untuk saat ini. Syukur itu tidak kejadian, tetapi kita sudah mempersiapkan bagaimana kalau keadaannya menjadi buruk. Oleh karena itu, skenario yang saya sampaikan di depan tadi, skenario oke, misalnya skenario optimis, skenario pesimis, dan skenario terburuk ini mesti dibuat, termasuk kemungkinan-kemungkinan action-action yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat sekarang ini tolong monitor terus setiap hari, sehingga kalau ada sesuatu yang berubah harus segera diputuskan. Kalau mau melakukan inovasi, lakukan secepat-cepatnya sehingga semuanya bisa mendapatkan kesempatan. Ketika ada kesempatan, ada opportunity, tidak hilang diambil oleh orang lain. Saya kira dua itu saja yang paling penting. Selamat mencoba untuk berinovasi. Gagal adalah sesuatu yang wajar, tetapi terus lakukan inovasi. Terima kasih. Iya.
Terima kasih Pak Agus, dan alhamdulillah telah sampai pada segmen akhir, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi yang meneruskan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Agus yang telah berkenan menyempatkan waktunya. Juga demikian kepada pemirsa yang telah berperan aktif partisipasi untuk menanyakan melalui WhatsApp. Dan jangan lupa kita ikuti terus acara Ramadan di rumah, karena setiap harinya kita akan segera hadir. Dan kami sampaikan bahwa untuk hal ini kita jangan lupa bahwa kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga kekompakan, dan jaga jarak. Selalu ada di rumah dan hindari kerumunan. Bersama hadang corona, lenyapkan di bumi Indonesia. Akhirul kalam, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.